Ketika kita bisa berhubungan dengan orang dengan baik, maka ini bisa mendukung kemampuan berbisnis, kemampuan memimpin, kemampuan bekerja sama, sehingga kesuksesan bisa lebih mudah diraih. Rekan-rekan, semangat pagi! Kembali bersama saya Pusta Heri Kurnia dari Mindset Indonesia. Ada satu kalimat menarik dari John Rockefeller. John Rockefeller sendiri adalah salah seorang pengusaha paling sukses di zamannya. Beliau menemukan Standard Oil Company dan jadi salah seorang yang paling kaya di dunia. Beliau mengatakan kemampuan berhubungan dengan orang adalah satu keterampilan yang sangat berharga dan beliau bersedia membayar dengan biaya berapapun untuk mendapatkan keterampilan tersebut. John Rockefeller menyadari bahwa ketika kita bisa berhubungan dengan orang dengan baik, maka ini bisa mendukung kemampuan berbisnis, kemampuan memimpin, kemampuan bekerja sama, sehingga kesuksesan bisa lebih mudah diraih. Seperti juga yang dikatakan oleh Dale Carnegie, mengatakan bahwa ketika kita berhubungan dengan manusia, kita tidak berhubungan dengan makhluk logika, tetapi makhluk emosi. Betul. Kalau kita berhubungan dengan mesin, 1 tambah 1 sama dengan 2, betul ya? 2 tambah 2 sama dengan 4, jelas, logis. Tapi ketika kita berhubungan dengan manusia, 1 ditambah 1 itu bisa jadi 0, bisa jadi 1, bisa jadi plus 5, atau minus 5 pun bisa. Jadi tidak bisa dipastikan, karena manusia itu makhluk emosi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya supaya kita bisa berelasi, membangun hubungan dengan manusia dengan jauh lebih baik. Nah, bagaimana caranya itu dibahas dalam buku Dale Carnegie ya. Ada satu buku yang legendaris sekali. Judul bahasa Inggrisnya How to Win Friends and Influence People. Bahasa Indonesianya bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Buat rekan-rekan yang belum pernah baca bukunya atau belum pernah ikut trainingnya, saya sangat merekomendasikan supaya rekan-rekan beli buku atau ikut trainingnya supaya kemampuan kita berelasi menjadi luar biasa. Dan saya akan membahas dari buku tersebut 7 prinsip dahsyat luar biasa bagaimana menangani manusia menurut Dale Carnegie. Prinsip yang pertama adalah hindari kebiasaan SOK. Hindari kebiasaan salahkan, omeli, kritik. Kalau kita pengen diterima dengan orang lain, kita tidak boleh punya kebiasaan menyalahkan. Bayangkan Anda ketemu orang yang kebiasaannya menyalahkan orang, baru ketemu ngomel-ngomel setiap hari, atau ketika Anda melakukan sedikit kesalahan, dia langsung mengkritik. Kira-kira orang suka nggak dengan begitu? Tentunya tidak ya. Jadi hindari kebiasaan salahkan, omeli, kritik. Karena ketika kita melakukan hal ini, kita menyebarkan energi negatif dan orang tidak suka dengan situasi seperti itu. Jadi kalau untuk Anda yang terbiasa mengkritik orang, tolong ditahan dulu ya, jangan langsung mengkritik. Sebagai gantinya bagaimana? Sebagai gantinya adalah kasih masukan positif, kasih masukan improvement, apa yang bisa diimprove. Jadi hindari kebiasaan salahkan, omeli, kritik. Yang kedua ini sangat sederhana, senyum. Senyum. Yang kedua adalah mudahlah untuk senyum. Berikan senyuman terbaik Anda ketika Anda bertemu dengan orang lain. Ketika Anda senyum, rekan-rekan atau orang-orang di sekeliling Anda akan merasa nyaman dengan Anda, akan lebih enak untuk ngobrol, akan lebih enak untuk kerjasama. Bayangkan Anda masuk ke satu ruangan penuh dengan orang yang baru, dan orang-orang baru itu senyum sama Anda. Menyenangkan bukan? Itu yang akan dirasakan oleh orang lain ketika kita juga senyum kepada mereka. Senyum ini manfaatnya ada 2. Yang pertama buat orang lain lebih mudah menerima kita, dan yang kedua yang paling penting adalah senyum ini buat kita sendiri itu seperti charger. Ketika kita senyum, our emotion is created by our motion. Jadi gerakan kita termasuk senyum ini mempengaruhi emosi kita menjadi jauh lebih positif. Jadi yang kedua adalah senyum. Yang ketiga, sangat sederhana, sebut nama orang lain dengan benar.
Ketika kita bertemu dengan orang lain atau ketika Anda ngobrol sama orang baru, ya, beda rasanya ketika kita disebut Pak, Bu, atau nama kita, Pak Pusta, Bu Lucy, Pak Andi, Pak Heri, dan sebagainya. Itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebut nama orang lain. Kalau kita ketemu orang, kadang-kadang ada name tag-nya di sebelah sini, ada namanya, kita bisa sebut. Ya Pak Agus, apa kabar Pak? Langsung sebut saja. Ini memberikan kesan jauh lebih personal ketimbang kita hanya menyebut Pak, Mas, Mbak, Ko. Ya, itu masih belum personal. Ketika Anda masuk namanya, itu langsung jadi lebih dekat. Nah, ini teknik yang ketiga, sebut nama orang lain. Ya. Sebut nama orang lain. Yang keempat, bicara sesuai minat orang lain. Bicara sesuai minat orang lain. Pernahkah Anda ketemu dengan orang yang kalau diajak ngobrol tuh jawabannya singkat, padat, ya, jadi nggak suka banyak ngomong? Mungkin karena kita belum ketemu minatnya dia. Ya, minat orang beda-beda. Ada yang minatnya terkait keluarga, ada yang minatnya terkait hobi, ada yang minatnya terkait pekerjaan, ada yang minatnya terkait isu yang lagi hangat. Anda harus temukan minatnya di mana dan Anda ngobrol terkait itu. Saya yakin ketika Anda ketemu minatnya, ya, kemudian kita ngobrol terkait itu, obrolan akan jauh lebih enak, ya, relationship, kepercayaan akan terbangun dengan sangat-sangat cepat. Jadi ngobrolnya akan sangat enak. Ya, yang keempat, bicara sesuai minat orang lain. Dan yang kelima, setelah bicara sesuai minat, yang kelima, jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik. Pendengar yang baik bukan hanya mendengarkan terus secara pasif, tapi pendengar yang baik adalah pendengar yang aktif. Artinya pendengar yang baik itu secara aktif memastikan dia mendengar dengan seluruh tubuhnya dia. Jadi kita harus menatap mata audiens kita harus menunjukkan bahwa kita mendengar, ya, dengan bahasa tubuh kita. Kalau orangnya di sebelah kanan, ya kita lihat ke kanan. Kalau sebelah kiri, ya kita lihat ke kiri. Hindari, rekan kasih kalian, ini yang paling sering kejadian adalah hindari kita main gadget ketika ada orang yang ngobrol sama kita. Ya, ketika ada orang ngobrol sama kita, Anda taruh gadget, kemudian Anda tatap matanya dan dengarkan. Itu akan sangat menunjukkan bahwa Anda respect dengan dia. Jadi hindari main gadget, hindari fokus ke yang lain, letakkan, tatap matanya dan dengarkan dengan baik. Menjadi pendengar yang baik. Nomor 6, biarkan orang lain bicara banyak. Jadi ketika Anda bertemu dengan orang baru, ketika Anda mencoba mencari kerjasama, fokusnya bukan Anda yang ngomong, fokusnya bukan kita yang banyak bicara, tetapi biarkan orang tersebut bicara banyak. Gimana caranya? Dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Misalnya, itu gimana ceritanya kok bisa seperti itu? Apa rahasianya kok bisa berhasil? Ya, kita tanya, apa rahasianya kok bisa berhasil? Pertanyaan ini mengundang jawaban yang kita nggak tahu, ya, jawabannya bisa apa saja. Dan mereka akan menceritakan perjalanan kehidupannya. Itu bagaimana caranya kok bisa ketemu seperti itu? Itu triknya bagaimana? Apa yang Anda lakukan kok bisa berhasil? Ya, jadi kita ajukan pertanyaan terbuka. Apa yang paling menyenangkan dari hobi itu? Apa yang paling disukai dari main bola? Dan seterusnya. Jadi kita ajukan pertanyaan terbuka supaya orang bisa bicara banyak. Ketika orang lain bicara banyak, manfaat yang pertama adalah orang akan terbangun rasa percaya dalam kita ketika dia mau terbuka dengan kita. Ya, ketika dia cerita, itu menunjukkan dia terbuka dan mulai terbangun rasa percaya. Yang kedua yang paling penting adalah kita mendapatkan banyak informasi dari situ. Informasi itu akan membuat kita tahu bagaimana membangun relasi di tahapan berikutnya, atau bagaimana kita mempengaruhi dia dan sebagainya. Jadi biarkan orang lain bicara banyak. Jadi kita dengarkan, kita perhatikan, kita ajukan pertanyaan, dan biarkan dia bicara. Dan terakhir, yang ketujuh adalah beri perhatian dan penghargaan. Maksudnya bagaimana? Beri perhatian. Artinya kita harus memberikan perhatian kita pada hal-hal penting yang terjadi kepada rekan kita tersebut. Biasanya ada dua, ya, masa-masa suka, misalnya ketika dia ulang tahun, dia nikah, ada dapat good news, dan seterusnya, kita beri perhatian. Ketika statusnya lagi happy, kita komen, wow luar biasa, selamat Bu, Pak, ya,
Dan yang kedua adalah masa-masa duka. Masa-masa duka ini ketika orang sakit, orang mendapat musibah, atau orang mendapat sesuatu yang bad news ya, kita bisa memperhatikan dan ada di sana. Jadi ketika masa susah dan masa senang, kita hadir di sisi mereka untuk memberikan perhatian dan beri penghargaan. Penghargaan itu ketika kita bisa bilang, makasih ya, kamu luar biasa, wih keren banget, itu gimana ceritanya, kita kasih penghargaan. Dengan demikian orang akan timbul ya perasaan positif dengan kita, sehingga hubungannya bisa semakin bagus. Jadi rekan-rekan, ada 7 cara yang diajarkan oleh Dale Carnegie bagaimana mencari kawan, penghargaan lain, dan supaya hubungan relasinya bisa lebih bagus ya. Pertama tadi, hindari kebiasaan salah karena kritik. Yang kedua, senyum. Yang ketiga, sebut nama. Yang keempat, bicara sesuai minat. Yang kelima, jadi pendengar yang baik. Keenam, biarkan orang lain bicara banyak. Yang ketujuh, beri perhatian dan penghargaan. Saya tutup dengan satu pantun ya. Kali ini saya tutup dengan satu pantun. Begini bunyinya. Ke pasar membeli es, airnya tumpah, badan jadi basah. Kalau Anda mau sukses, people skill harus terus diasah. Wah, luar biasa. Jadi pastikan Anda mengasah keterampilan people skills Anda. Dengan begitu relasi jadi lebih bagus. Chance Anda untuk berhasil, untuk bekerja sama, untuk mempengaruhi orang jadi luar biasa. Semoga bermanfaat. Dari saya, Pusta Heri Kurnia, salam dahsyat luar biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Dan jangan lupa tekan like dan komen di bawah. Dan supaya Anda terus mendapatkan motivasi, inspirasi, dan tips seputar pengembangan diri, pastikan Anda subscribe di channel ini dan tekan tombol lonceng. Terima kasih, salam dahsyat luar biasa.